Assalamualaikum. Ya nanti papa langsung tidur sebelah ya. Halo. Oke. Assalamualaikum Mbak, suara saya kedengaran nggak Mbak? Iya. Mbak, sekarang kita masuk ke halaman 138. Sementara saya upload filenya, buka modulnya. Buka halaman 138. Ya Mbak Tiramaya, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Oke Tiramaya. Sudah dibuka? Sudah ketemu halaman 138-nya? Mbak Tiramaya juga buka halaman 138. Ya Mbak Julia.
Oke. Jadi, kenapa harus ada jurnal penyesuaian? Karena ada 5 hal itu ya. Sebenarnya 2-3 hal. Yaitu ada beban yang berubah, ada pendapatan yang berubah, dan kesalahan pencatatan. Jadi setelah kita dari jurnal umum, kemarin kita sudah latihan jurnal umum minggu lalu, terus kita buat ke buku besar, terus kita ikhtisarkan dalam bentuk neraca laju di halaman 138. Maka selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Kenapa ada jurnal penyesuaian di halaman 139? Yaitu ada beban yang berubah, pendapatan yang berubah, dan kesalahan. Jadi kita ikhtisarkan seperti ini ya. Beban yang berubah, pendapatan yang berubah, 3, kesalahan pencatatan. Di UAN tentang jurnal penyesuaian ini sangat sering keluar. Jurnal ini seperti sangat sering keluar. Oke, sudah ada. Oke. Kita di halaman 139. Nah. Ya, nih. Nah, ini ya. Nah, ini. Nih, jadi ini. 2 ini. Transaksi yang belum dicatat dan transaksi yang sudah dicatat tapi berubah. Tapi yang sering keluar tuh yang ini. Nih, beban berkaitan dengan beban, berkaitan dengan pendapatan. Oke ya, sebelum kita masuk ke teknis, saya cerita dulu. Sekarang saya mulai dari pendapatan. Kalau misalnya kita beli pulsa telepon, ya. Sebelum ke teknis, kita pola pikirnya ini dulu. Kita beli pulsa telepon, taruhlah Vivo 500 NT. Terus 500 NT ini dianggap hutang atau pendapatan. Oleh perusahaan itu. Ada yang punya ide? Kita beli pulsa 500 NT, ya. 500 NT itu bagi perusahaan dianggap pendapatan atau hutang. Kalau pendapatan pasti masuk ya. Oke lah, ini jangan ini. Ini mungkin terlalu ini ya, nggak apa ya, kurang membumi ya.
kita perusahaan rantang. Rantang ini apa ya? Catering gitu ya. Catering, tahu ya? Catering makan. Catering makan. Seorang pembeli memesan 1000 NT untuk makan sebulan pada tanggal 1 Januari 2016. Ya, selamat malam Jasmine. Assalamualaikum. Oleh perusahaan catering itu, 1000 NT ini dianggap penjualan atau pendapatan atau hutang. Kenapa hutang di Ramaya? Kenapa hutang? Ya, karena perusahaan belum ngasih servisnya, belum ngasih pientangnya. Makanya beberapa orang yang bayar di depan dianggap hutang. Ada perusahaan yang naruh itu sebagai hutang. Tapi nanti pada tanggal 30 Januari, Januari ini sampai 31 ya? Tanggal 31 Januari gimana tuh statusnya? Tanggal 31 Januari gimana statusnya? Pada tanggal 31 Januari. Yang tadinya hutang berubah jadi pendapatan. Ya kan? Malam. Iya. Ya gitu ya maksud ya. Ya Sri Rahayu. Jadi ngerti ya maksud saya ya. Ayo Mbak Wari, Mbak Yasmin, Mbak Ayu. Ngerti nggak? Ini penting sekali nih. Pendapatan yang berubah, beban yang berubah. Nah, kalau beban gimana beban? Kalau pendapatan awalnya dianggap hutang, berubah jadi pendapatan. Itu ya. Kalau beban, gimana beban? Awalnya aset, berubah jadi beban. Gimana Pak contohnya? Oke, contohnya gini. Contohnya gini ya. Bayar sewa. Kok nggak bisa sih? Bayar sewa kamar untuk 2 bulan senilai 10
ribu NT. Tanggal 1 Januari 2016 ini dianggap aset. Kenapa aset? Kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran nggak? Oke. Tanggal 1 Januari bayar sewa kamar untuk 2 bulan senilai 10.000 NT. Oke. Ya. Pada tanggal 31 Januari aset berapa? Beban berapa? Wah, bingung ya. Oke. Bagi kita penyewa, bagi kita yang menyewa pada tanggal 1 Januari kita catat sewa sebagai aset senilai 10.000. Pada tanggal 31 Januari ya, makasih Mbak Sri Haryanti. Pada tanggal 31 Januari kan sudah dipakai 1 bulan. Yang belum terpakai 1 bulan. Maka catatan pada tanggal 31 Januari berubah menjadi aset. Sama dengan 5.000. Apa ini 5.000? Yaitu uang sewa 1 bulan lagi. Dan beban sewa 5.000. Tuh. Nah, sekarang saya uji tiramaya sama teman-teman ya. Sudah ngerti bener belum konsepnya nih? Saya membeli bahan baku beras karena dia punya usaha catering ya. Sebanyak 30 kilo senilai 3.000 NT. Berasnya larangnya po. Apa-apa. Pada akhir bulan terpakai 15
kilo. Penyesuaiannya apa ya ini ya? Ayo, ada yang tahu? Penyesuaiannya apa ini ya? Apa ini? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting coba dulu, coba dulu. Maaf nih saya buat sampai jam 11, ada kuliah nggak jam 22.30? Oke. Oh, siap, 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 siap. Nah, sudah hampir benar logikanya. Tapi ini bukan pendapatan. Ini adalah perlengkapan atau eh, bahan itu apa? Inventory. Bahasa Inggrisnya inventory. Inventory perlengkapan, benar. Jadi pada awalnya beras sebagai aset. Inventory atau perlengkapan sebesar 30 kilo. Setelah akhir bulan dipakai 15 kilo, sehingga 15 kilo menjadi beban. Karena ini biaya produksi kan? Beban produksi. Yang 15 kilo tetap menjadi aset. Oke? Ya, sudah mulai paham. Sudah mulai paham. Yang 15 kilo tetap menjadi aset. Oke? Oke. Sekarang, oh Santi sudah masuk ya tadi. Santi online. Oke. Ayu, Ria. Oke. Sekarang coba lagi. Kita coba lagi ya.
biar mantap. Sebelum saya masuk ke sana, ini jurnal penyesuaian ini sangat eh, sangat sering keluar. Perusahaan air minum isi ulang mempunyai 100 pelanggan yang tiap hari diantar 1 galon seharga 5 NT. 5 NT 1 galon murah man, 50 NT bis. Pada awal bulan terkumpul 7.000 Pada awal bulan terkumpul 170.000 NT. Jurnal penyesuaiannya gimana ya? Yo. Anggap 1 bulan sama dengan 30 hari. Wah, kok ada caps lock? Maaf. Ayo, coba. Coba lagi Mbak Tira. Mbak Wari, coba. Perusahaan air minum isi ulang mempunyai 100 pelanggan yang tiap hari diantar 1 galon seharga 50 NT. Pada awal bulan. By the way, saya belum upload ini ya, YouTube-nya ya, yang pertemuan terkemarin ya. Halo, saya disconnect kah? Sampai 22 ya. Sampai 22.30 nanti kita kembali ke buku, kita baca bukunya, kita lihat konsepnya. Mudah-mudahan konsepnya ini udah mantap. Ya Mbak Tira, Mbak Wari, Mbak Yasmin, semuanya silahkan. Ada yang punya ide? Ini apa nih? Kira-kira beban aset atau pendapatan hutang? Beban aset atau pendapatan hutang? Pilihannya kan ini nih. Nah, betul, pendapatan hutang. Ya, betul. Mantap. Ya, insya Allah lulus. Nah, jadi gimana? Kita kerjain bareng-bareng ya. Awal bulan dianggap punya hutang
Dianggap punya hutang berapa? 170.000. Ya kan? 170.000 di awal bulan. Karena itu uang yang masuk ke kita dengan hutang harus mendeliver 50 NT kali 100 setiap hari. Oke. Akhir bulan sudah kita antar 1 kali 50 kali 100 kali 30, 100 NT ya ini. 100 orang kali 30 hari. Berapa ini? 150.000 NT. Wah, kebalik ya saya. Seharusnya NT-nya di depan. 150.000 NT. Sehingga jurnal penyesuaiannya awal hutang 170.000 NT, di akhir bulan jadi hutang. Tinggal berapa hutangnya? 20.000. Karena 20.000 yang belum dibagi, dan 150.000 apa ini? Pendapatan. Paham? Nah, ada yang ditanya? Oke, tinggal 10 menit untuk belajar konsep sebelum kita masuk kembali ke buku. Sekarang, ini masih dalam bentuk bulan. Oke, sekarang saya agak buat sulit sedikit nih. Level 3 sekarang. Tanggal 1 Mei disewa kantor selama 2 tahun seharga Rp 30 juta. Pada tanggal 31 Desember, jurnal penyesuaiannya apa ya? Ya. Ayo. Semangat. Bisa nggak? Ada 1 Mei, 2 tahun, nanti jurnal penyesuaiannya apa? Ini apa nih kira-kira?
Oke, betul. Nah, itu. Awalnya di situ aja tuh udah membantu sekali tuh beban sewa. Apa yang jadi? 1,5 tahun apa? Jadi gini, awal 1 Mei dianggap aset sebesar 30 juta. Ya kan? Pada 31 Desember yang kepakai yang sudah terpakai berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kok 8? Mei-nya sendiri, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 kan? Oke, jadi apa? 8 bulan. Sehingga beban sewa sama dengan apa? 8 bagi 12 kali 30. 8 bagi 12 kali 30 juta. Berapa itu? Salah saya. Salah. Bukan 8 bagi 12 ya. Saya yang salah. Bagi 24. Karena selama 2 tahun. Wah, saya kalau ujian UAN juga salah ini. Isi 8 bagi 2 kali. Wah, jelek kali. 10 juta lah ya. 9999999 gitu. 10 juta gitu aja. Asetnya tinggal 20 juta. Ya, asetnya tinggal 20 juta. Ya. Cika Claresta siapa ya? Oh iya, Cika Claresta yang nggak bisa masuk. Yo, ya 3 menit lagi. Silahkan catat. Saya sekaligus minum dulu ya. Habis itu kita lihat buku di halaman 139.
Ini konsepnya tuh harus dipegang dulu. Baru biar gak bingung baca bukunya dimulai dari halaman 139. Ya. By the way, gimana pengumumannya? Tanggal tanggal pertemuannya pas Koanian itu jadi diundur atau enggak? Ya, kita masuk ke buku ya. Tapi kira-kira gitu ya konsepnya. Ya, oke. Kita mulai dari kasus per kasus. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka contohnya adalah sewa. Tadinya dianggap aktiva atau aset. Jadi seperti ini sewa dibayar di muka, beban iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Ada dua. Pertama sebagai beban, yang kedua sebagai harta. Yang kita lakukan dalam contoh di sini 3 dan 4 adalah sewa yang dianggap sebagai harta atau aset. Oke. Kita lihat contoh bukunya di halaman 139 ya. Halaman 139. Pada tanggal 1 Juli 2006 dibayar sewa toko untuk masa 2 tahun sebesar 1.200.000. Pada transaksi awal yang sudah kita lakukan kemarin, ini jurnal umumnya seperti itu. Sewa dibayar di muka, kasnya juga berkurang. Asetnya bertambah, kasnya di kredit karena berkurang. Ini sama seperti itu. Seperti yang dulu. Untuk membuat ayat jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu, harus ditentukan berapa bagian sewa yang menjadi beban pada akhir periode akuntansi, misalnya pada tanggal 31 Desember. Kita bayar tadi pada bulan Juli, jadi ada berapa bulan yang sudah dipakai? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan. Jadi 6 per 24 dikali 1.200.000
Kok 8 sih? Salah ya? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6, Sri. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini salah ya? Di buku salah ya? Repot. Kan? 6 dibagi 24 itu sama dengan 1/4. 1/4 dikali 1.200.000 itu 300.000. Ya, betul, Sri Haryanti. Sehingga bebannya yang sudah muncul adalah 300.000, sewa dibayar di mukanya dikurangi 300.000. Gimana Pak, kok bisa jadi dikurangi? Ini ya, ini kuncinya. Ini tadi jurnal awalnya, maka jurnal awal ini jadi sangat penting nih. Jurnal awalnya, ya betul 300.000 Sri. Jurnal awalnya, sewanya di mana sewanya? Sewanya letaknya di debit. Pada akhir periode, sewanya berkurang berapa? 300.000. Maka ayat jurnalnya, karena ini tadinya di debit, maka pengurangnya pasti kredit. Ya. Jadi itu kunci itu. Kalau kalian bisa jurnal awalnya, jurnal penyesuaiannya, insya Allah kan biasanya tuh checkpoint tuh milih A, B, C, D, E. Ya, kalau sewa dibayar di mukanya di debit, pasti jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di mukanya di kredit. Kan jadi sama seperti ini nih tadi. Ini seperti contoh kita sebagai harta atau sebagai aset. Nih, jadi seperti ini ya. Tadinya sewa kantornya berapa? 30 juta. Yang sudah terpakai 10 juta. Jadi aset tinggal 20 juta. Nah, jadi seperti ini juga. Sewa dibayar di muka atau harta atau aset 1.200.000. Yang sudah dipakai beban, yang dipakai beban 300. 300 ya. Hasil bersihnya hasil bersihnya 1.200.000 dikurangi 400 sama dengan 800.000. Debit dikurangi kredit, debit dikurangi kredit, tuh ini kan debit nih, dikurangi kredit sama dengan saldonya. Tuh, paham nggak? Sama seperti contoh tadi, konsep awalnya. Ini masalahnya nyatetnya. Nggak gitu. Nggak gitu, Sri.
Debit kiri, kredit kanan, gitu aja. Cara gampangnya. Ini kita mau UN aja ya. Konsepnya kayak gitu aja. Debit kiri, kredit kanan. Jadi kalau konsep yang kita dasar dulu, harta dibagi dua, apa, perusahaan dibagi dua. Di sini apa? Yang sisi kredit atau pasifah, pendanaan terdiri dari hutang dan modal. Di sini isinya harta. Harta didapat dari pendanaan. Oke, tapi kita kembali aja. Debit kiri, kredit kanan. Debit kiri, kredit kanan. Debit kiri, kredit kanan. Jadi saya ulang lagi ya. Sewa dibayar di muka 1.200.000 karena sudah dipakai 300.000, timbul menjadi akun beban. Sewanya berkurang 300.000. Jadi 1.200.000 dipakai 300.000, saldonya 900.000. Beban sewa toko, beban eh, beban sewa toko muncul harganya 300.000. Itu cara A. Beban dianggap sebagai harta. Oke. Cara kedua, beban dianggap beban. Dia di awal sudah dianggap beban gitu. Jadi sudah ditaruh dulu bebannya 1.200.000. Kasnya 1.200.000. Ini kebalikannya seperti dari tadi. Kalau yang di sini kita cari adalah sewa dibayar di muka. Bebannya yang kita cari. Bebannya 1.200.000. Aktualnya yang sudah dipakai berapa? Yang sudah dipakai 6, ya. 6 bulan. Jadi 6. 18 dibagi 24 kali 1.200.000. Ini jadi salah lagi ya. Oh, 16. 16 dapat dari mana? Ini seharusnya adalah di sini 24 dikurangi 6. Yang sudah kepakai berapa? 6. Sehingga di sini apa? Kok nggak sama? Harusnya sama lah. Bentar ya. Bentar Sri Haryanti, nanti saya jelasin dulu. Saya ke sini dulu ya. Sehingga di sini nanti adalah 18 bagi 24 baru dikali 1.200.000. Hasilnya sama. Hasilnya adalah berapa? Yo, iya iya iya. Ya, iyalah. Kanan harus sama dengan kiri. Itu apa? Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi.
18 bagi 24, 3 per 4. Berapa sih? 18 bagi 24. 18 bagi 24 itu berapa? Ada yang sudah ngitung? 18, 900.000. Sama ya? Jadi jawabannya sewa dibayar di mukanya dicatat 300.000. Di beban sewa tokonya, tinggalnya berapa beban sewa tokonya? 300.000, sewa dibayar di mukanya 900.000. Jadi ya, mau cara A atau cara B, hasilnya nanti sama. Ingat gitu ya. Bebannya sama. Bebannya sama. Jadi bebannya tinggal berapa? 300.000, sewa dibayar di mukanya 800, 900.000. Hasilnya sama. Cara A dan cara B hasilnya sama. Gimana kalau nggak sama, Pak? Salah. Ribet ya? Oke. Hampir sama caranya. Sekarang ini adalah pendapatan. Oke. Pertama, pendapatan dianggap sebagai hutang. Nanti pendapatan dianggap sebagai pendapatan. Hasilnya, dua ini setelah kita offset atau kita kurangi, hasilnya sama. Saldo akhirnya sama. Jadi, oke. Pendapatan di muka adalah transaksi yang pada saat menerima merupakan kewajiban, namun akan menjadi pendapatan di kemudian hari selama periode akuntansi. Pendapatan diterima di muka, misalnya sewa diterima di muka, asuransi dibayar di muka bagi perusahaan asuransi karena dia perusahaan asuransi yang menerima premi atau perusahaan pulsa. Pertama, dia kewajiban. Pada tanggal 3 Maret 2005, diterima sewa gedung di muka untuk masa 1 tahun 2.400.000. Bila akhir periode akuntansi 31 Desember, maka pendapatan sewa pada bulan Maret sampai bulan Desember adalah dia nyewa 1 tahun. Yang sudah dia pakai 10 bulan. Yang dia sudah pakai adalah 10 bulan. Sehingga nanti pendapatannya pasti 2 juta. Sewa diterima di muka yang dianggap sebagai kewajiban hutang berkurang, tadinya 2.400.000 sewa diterima di muka atau hutang atau kewajiban hutang sewa diterima di muka, judulnya 2.400.000. Setelah akhir periode 10 bulan, 2.400.000 dikurangi 400. Oke, nggak apa-apa Sati, terima kasih.
2.400.000 dikurang 2 juta tinggal 400.000. Tinggal 400.000. Tinggal 400.000. Pendapatan sewanya 200.000. Kasnya 2.400.000. 2.400.000 terdiri dari apa? Sewa diterima di mukanya tinggal 400.000 dan pendapatan sewanya 2 juta. Kok 400.000, Pak? Karena di sini sewa diterima di mukanya 2.400.000 dikurangi sewa diterima di mukanya 2 juta. Kredit dikurangi debit tinggalnya 2 juta. Seperti itu. Ingat ya, sewa diterima di mukanya, ingat nilainya 400.000, pendapatannya 2 juta, kasnya 2.400.000. Mau dicatat pertama sebagai kewajiban atau dicatat sebagai pendapatan, maka hasilnya tetap. Cuman bedanya, kalau di sini nanti 10/12, kalau yang di poin B-nya, pendapatan sebagai pendapatan, pertama, kasnya dia 2.400.000, langsung pendapatan sewa 2.400.000, tapi ingat, pendapatan sewanya di offset 2 juta, karena belum dipakai. Jadi sewa diterima di mukanya muncul menjadi 400.000. Jadi teman-teman kalau konsep awalnya yang dikonsep di whiteboard 1, whiteboard 3, whiteboard 4 dipegang, insya Allah yang jurnal penyesuaian ini nggak ada masalah. Ada yang ditanya? Dari halaman 139 sampai 140. Enggak nih, sudah sampai halaman berapa ini? Sudah sampai 142. Nah, jadi PR-nya tolong tulis pakai tulisan tangan dari transaksi A sampai transaksi G, transaksi A sampai transaksi G, ditiru aja tapi ditulis tangan semuanya sambil dibaca ya, sampai dibaca, terus kerjakan sampai halaman 142 aja. 142 aja. Terus di halaman 149 contoh halaman 127 yang dari transaksi A sampai transaksi D gitu ya. 127 sampai 142 menulis ulang nih PR nih. Menulis ulang tapi sambil dicatat betul ya, sampai 142
sampai pendapatan yang akan diterima di halaman 142 ini. Yang ini nggak usah. Yang ini nggak usah. Ini yang ini nggak usah. Ini nggak usah. Kesana aja. 127 sampai 142. 127 sampai 142. Ya, 127 sampai 142. Jadi kalau yang kemarin ikut kuliah yang minggu lalu sama datang ke KDEI tahu nih cara tulisnya dari jurnal umum terus menjadi neraca akun, ya, apa buku besar, dari buku besar sampai ke yang ini, jurnal penyesuaiannya satu-satu, tulis tangan, nanti foto aja, terus nanti dibuat di halaman 100 seperti yang halaman 149, halaman 149, halaman 149. Nah, nih, ya, sampai sini aja. Nih, jurnal penyesuaiannya. Nih, sampai sini aja. Ya, jurnal penyesuaiannya. Thread. Ya. Jadi 127 sampai 142 menulis ulang tabelnya. Saya sangat konsen ini dengan harus bisa ini, dan buat tabel halaman 149, tapi hanya sampai kolom jurnal penyesuaian. Itu aja. Ada yang ditanya?